Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurizky Arifidina dari kelas 11 TKJ 1 nomor absen 24. Di video kali ini saya akan membahas tentang dynamic routing. Di video sebelumnya kita telah membahas yang namanya static routing. Static routing sendiri merupakan konfigurasi pada routing yang dilakukan secara manual, sedangkan pada dynamic routing ini kita akan mengonfigurasikan secara auto. Nah, di sini saya memiliki topologi sederhana. Untuk router 3 dan PC 3 ini kita singkirkan terlebih dahulu. Kita fokus pada yang sudah terhubung dengan kabel. Di sini saya memiliki 2 router dan 2 PC dengan IP sekian. Ini gateway milik router 1, ini gateway milik router 2. Kita konfigurasikan terlebih dahulu, kita buat agar routernya menyala atau statusnya up. No shutdown, enter. Entering GG. Kita konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu. Untuk router 2 itu ada 10.10.10.10.2 dan 192.168.21. Kita pertama di INT KIK 00 itu ada IP HTT nah seperti ini. INT KIK 01 IP address 192.168.20.1. Nah, statusnya sudah C alias connected. Untuk router 1 sendiri exit EGIG 0 IP address 1 sebentar. Oke. Oke, statusnya sudah connected. Kemudian kita konfigurasikan IP pada PC-nya. Nah, ini dia konfigurasi IP pada
sebuah topologi sederhana. Kemudian kita akan mengkonfigurasikan EIGRP-nya dari router-router tersebut. Pertama kita akan masuk ke router 1. Di router 1 ini kita ketikkan router EIGRP, dan spasi tanda tanya. Di sini ada angka 1 sampai 65.535 yang artinya ini adalah angka-angka yang bisa kita gunakan. Namun di sini kita akan menggunakan angka 10 saja. Kemudian kita ketikkan networknya 10.10.10.10.0. Bentar, kemudian network keduanya 192.168.10.0. Enter, exit. Kemudian pada router kedua kita ketikkan IP router name EIGRP 10. Enter, networknya 10.10.10. Nah, jika seperti ini artinya adalah network atau EIGRP network. Kemudian network yang kedua itu satu sembilan dua titik 168.20.0. Enter, exit. Kemudian to show IP EIGRP network. Nah, ayo, maaf ini to show IP EIGRP network. Nah, ini IP EIGRP networknya adalah 10.10.10.1. Kemudian di sini kita akan set up topologi dengan 3 router dan 3 buah PC. Kita hubungkan terlebih dahulu menggunakan kabel. Kemudian kita rapikan. Nantinya seperti ini. Kita masukkan di sini, kita ketikkan IP routernya yaitu 20.20.20.1/24. Setelah itu untuk gateway 192.168.30.1/24. Kemudian PC-nya 192.168.30.10/24. 192.168.30.024. Nah, seperti ini. Kemudian kita aktifkan terlebih dahulu untuk interface-nya. Kita sampai 1 no shutdown exit. Setelah itu di sini juga no shutdown int keep 2 no mesa. Oke, seperti ini. Setelah itu kita konfigurasikan IP pada router 2 TGIG0 enter titik 2.
Maaf teman-teman, jadi ini untuk IP pada router 3 itu 20.20.20.2. Nah, seperti ini. Kemudian enter. Setelah itu int kick 01. Kita masukkan IP-nya, yaitu IP HDD 192.168.30.1 255.255.255.0 exit. Kemudian kita ketikkan to show IP. Nah, di sini sudah ada status bahwa ini connected atau terhubung. Setelah itu kita konfigurasikan EIGRP milik router 3. Di sini di router 3 kita ketikkan router EIGRP spasi 10 biar sama ini yang router 1 dan router 2. Kemudian kita ketikkan net port 20.20.20.0. Enter. Kemudian network yang kedua 192.168.30.0. Enter. Exit. Kemudian router 2. Kemudian kita exit. Lalu router EIGRP 10. Enter. Setelah itu kita ketikkan network 20.20.20.0 to show IP EIGRP no. Oke, kemudian pada PC 3 itu desktop IP configuration, kemudian 192.168.30.2 subnet masknya 255.255.250, networknya 192.168.30.1. Sepertinya ada yang terlewat sebentar. Router kedua dan juga router ketiga. Kita tidak akan memasukkan IP 20.0 di router pertama dan juga 30.0. Kita lihat di sini, nah teman-teman bisa lihat sendiri ya, bahwa sekarang di sini ada 30.0 itu ditambahkan sendiri, otomatis ada ya. Kita di router pertama itu tidak melakukan konfigurasi apa-apa, tapi di sini sudah masuk 30.0 dan juga 20.0.
Nah, sekarang artinya bahwa PC7 kita ganti ya, sekarang menjadi PC3. Sekarang kita konfigurasi IP-nya dan tetap. Oke, kita ketikkan to show IP root. Masih belum ada. Sebentar. Nah, oke, kita lihat di router 3-nya itu di to show IP EIGRP neighbor-nya itu ada address-nya atau IP-nya itu 20.20.20.1, sedangkan di router 1 itu Nah, untuk di router yang kedua itu kan ada dua, itu yang satunya itu punya yang sama router 1, yang satunya lagi ini yang bawah itu milik IP milik router 2 dan router 3. Kemudian kita tambahkan topologi yang tadi dengan menggunakan sebuah switch dan dua buah PC yang dipisahkan oleh PC 3 itu masuk, ini berarti PC 4 masuk ke VLAN 40 dan PC 5 itu masuk ke VLAN 50. Kita ganti saja agar tidak pusing. PC 4 ini PC 5, kemudian ini PC 3, ini PC 2, kemudian ini PC 1. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ini kan sudah otomatis kabelnya hijau yang artinya sudah aktif. Kemudian kita konfigurasikan VLAN ini saja. Konfigurasikan IP address pada PC 4 yaitu 192.168.40.2. Oke, gateway-nya 192.168.40.1. Kemudian pada PC 5 IP-nya 192.168.50.2, subnet mask-nya 255.255.255.0, kemudian gateway-nya 192.168.50.1. Nah, setelah itu kita konfigurasikan VLAN pada switch-nya terlebih dahulu. CLI enter and conti enter, kemudian VLAN 40 exit, kemudian VLAN 50 exit. Kemudian di sini kita lihat terlebih dahulu untuk FA02 itu masuk ke VLAN 40, sedangkan FA03 itu masuk ke VLAN 50. Di sini kita ketikkan INT FA02. Maaf. 02 switch
access, switchboard access, VLAN 40 bentar, kemudian INTFA 03, switchboard mode akses, kemudian switchboard mode akses VLAN 50 bentar, exit, kemudian to show VLAN div. Nah, untuk VLAN 40 itu sudah diisi oleh INT. Untuk VLAN 40 sudah diisi oleh interface FA02, sedangkan VLAN 50 itu sudah diisi oleh interface FA03. Kemudian kita setting pada router 3-nya terlebih dahulu. Lanjut. Dan kita ketikkan INTGIG02, enter, kemudian kita ketik lagi IP ADD 30.30.30.1, subnetnya 255.255.255.6, enter, kemudian kita exit. Nah, GG2 itu mengikuti yang ini. Nah, setelah itu di router 3 kita ketikkan lagi untuk mengkonfigurasikan VLAN dan IP address-nya. Kita ketikkan INT G02.40. Kenapa 40? Karena ini adalah sub interface atau sub VLAN-nya di VLAN 40, enter, kemudian encapsulation .1 key 40, enter, kemudian IP address-nya 192.168.40.255.255.0. Oke, kemudian kita exit INT gig 02.50, bentar, kemudian encapsulation .1 key 50. Setelah itu IP address-nya 50.1.25. Oke. Bentar. Nah, kemudian kita akan mencoba ping dari PC 3 ke PC 4. Successful. Dari PC 2 ke PC dari PC 2 ke PC 4 successful. Dari PC 2 ke PC 3 itu juga successful. Kemudian untuk konfigurasi EIGRP pada router 3-nya itu kita ketikkan router EIGRP 10 192.168.40.0. Kenapa 40? Karena ini network yang tadi milik VLAN 40. Kemudian yang 50 di 50, bentar. Setelah itu kita ketikkan network 30.30.30.0, enter. Setelah itu kita exit to show
IP root maaf IP root. Nah, seperti ini. Untuk ini status D itu statusnya adalah EGRP, sedangkan C adalah connected, dan L adalah lokal atau IP lokalnya. Setelah itu kita ketikkan ke router 2, kita ketikkan Nah, tadi kan di sini tidak kita konfigurasikan, tapi di sini ada otomatis, yang artinya konfigurasi tersebut adalah dynamic atau auto. Kemudian di router 1 atau router yang pertama juga sama. Nah, di sini tidak kita konfigurasikan tadi, tapi di sini otomatis terkonfigurasi karena kita menggunakan yang namanya dynamic routing. Nah, kemudian kita coba ping dari PC 0 ke PC 1, masih valid. Successful. Kemudian dari PC 1, PC 2, PC 3, kita ganti saja ini. PC 0 jadi PC 1. Kemudian dari PC 3 ke PC 5 itu sudah pasti berhasil. Kayak gini. Sini ke sini, dari sini ke sini, ini, ini juga berhasil. Terus dari PC 1, nah berhasil yang artinya praktek kali ini berhasil. Sekian video praktek kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah pengucapan maupun hal lain. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton videonya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.